Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahya Rizky, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran praktik pengalaman lapangan yang keempat berbasis TPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, selamat berjumpa kembali bersama Pak Cahya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, fine, smart, action. Nah, terima kasih. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak ada ya? Baik, berarti kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mohon bantuan kepada Ananda Davi untuk memandu pembacaan doa, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak akan absen. Coba cek sebelah kanan dan kiri kalian apakah ada yang tidak masuk hari ini. Hadir semua ya? Hadir semuanya, oke. Terima kasih. Sebagai pelajar yang disiplin, Bapak seperti biasa selalu ingatkan kepada kalian semuanya agar mencerminkan seorang pelajar yang taat dan patuh terhadap aturan, maka pakaian yang kita pakai harus rapih. Kemudian juga kondisi meja dan bangkunya juga, kalau misalnya sekiranya kurang nyaman, silakan dirapihkan dulu. Pakaian, kemudian juga meja dan bangkunya silakan untuk dirapihkan terlebih dahulu jika belum rapi. Sudah semua? Oke. Untuk menguatkan rasa nasionalisme kita biasakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran inti. Supaya apa? Supaya meningkat rasa nasionalisme kita. Supaya kita menjadi generasi bangsa yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Ya, oke. Untuk itu silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah semua rapi? Baik, kita mulai. Indonesia tanah airku. Selanjutnya di sini Bapak sudah menyajikan sebuah tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Bapak mohon bantuan kepada Ananda Jakia untuk membacakan tujuan dan manfaat pembelajarannya. Silakan maju ke depan. Yang lain mohon diperhatikan. Silahkan.
Tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan. Nah, itulah tujuan dan manfaat pembelajaran. Kenapa Bapak perlihatkan supaya kalian tahu arah tujuan pembelajarannya mau kemana. Jadi, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan manfaat yang kalian akan dapatkan. Oke. Selanjutnya, silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku catatannya, buku paketnya, dan juga handphonenya. Kenapa harus mengeluarkan handphone? Karena pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang disebut dengan TPEC, berbasis TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep hubungan sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Kita akan mengeksplor lebih dalam. Terkait apa? Terkait contoh konkret perilaku ketakwaan seorang muslim di lingkungan sosial. Pasti di antara kalian akan menemukan sebuah kondisi dan keadaan yang nyata di lingkungan sosial itu ada yang mencerminkan perilaku ketakwaan dan ada juga yang mencerminkan perilaku sebaliknya, perilaku dosa dan kemaksiatan di lingkungan sosial. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya terkait materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, oke, siap-siap. Nih, Bapak kasih pertanyaan. Coba, ada yang tahu? Sebutkan salah satu contoh perilaku ketakwaan seorang muslim terhadap lingkungan. Oke, Firman, apa jawabannya? Tidak membuang sampah ke sungai. Oke, tepuk tangan untuk Firman. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Tadi kalian sudah melihat tujuan dan manfaat pembelajarannya. Kenapa Bapak memperlihatkan tujuan dan manfaat pembelajarannya? Supaya kalian termotivasi untuk lebih serius dalam belajar. Supaya kalian lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Makanya Bapak berikan arahnya kemana pembelajaran ini. Dengan tujuan dan manfaat pembelajaran, diharapkan kalian semuanya bisa memfokuskan pandangan kalian untuk belajar pada materi tersebut. Ya. Nah, dalam hidup perlu adanya motivasi. Ya, di antara kalian semuanya supaya keberhasilan bisa diraih, supaya kesuksesan bisa diraih oleh kalian, kuncinya satu, dengan motivasi yang tinggi. Kalau orang tidak mempunyai motivasi, maka dia akan tertelan oleh bumi, akan tertinggal oleh zaman. Karena orang berlari cepat, sedangkan kita masih tidak mau bergerak. Oleh karena itu, Bapak akan sajikan sebuah video motivasi untuk membangunkan kesadaran kalian dalam menjalani kehidupan kalian di masyarakat, ya, dan menjadi generasi bangsa yang bisa membangun bangsa Indonesia. Oke, silakan semuanya perhatikan ke depan. Selanjutnya, coba dari tayangan video tersebut, apakah ada yang ingin menyampaikan sebuah argumentasi atau pendapatnya terkait dengan tayangan video itu? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Ayo Pak. Oke, Devi, apa jawabannya? Keberhasilan akan diraih dengan kerja keras. Oke, tepuk tangan. Keberhasilan akan diraih dengan kerja keras. Sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan akan diraih oleh kerja keras. Jadi yang kerjaannya mager, malas gerak, ya, malas beraktivitas, malas bersosial dengan yang lainnya, maka kesuksesan tidak akan dia dapatkan. Kesuksesan dan keberhasilan akan dia dapatkan bagi orang yang mau bekerja keras. Tapi tidak cukup hanya bekerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kita akan belajar sebuah materi, di mana materi ini Bapak sampaikan tadi lebih dalam untuk menelusuri contoh konkret atau akhlak sebagai perilaku terhadap diri sendiri, terhadap orang lain,
ataupun kepada lingkungan, ya, ataupun kepada makhluk Allah yang lain. Ini kita bagi-bagi kepada diri sendiri, kepada orang lain, kemudian kepada makhluk Allah, bisa juga ke lingkungan. Nah, pada pembelajaran kali ini, teknisnya kita akan menggunakan handphone sebagai sarana pembelajaran. Karena nanti Bapak akan menyajikan bahan ajar yang dapat diakses oleh kalian dalam handphone. Kemudian juga evaluasinya juga menggunakan handphone berbasis aplikasi. Terus juga kalian akan mengisi sebuah kuis, soal dan sebagainya disajikan dalam aplikasi. Makanya siapkan handphonenya untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan mulai pembelajarannya dari bahan ajar sampai selesai. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita menginjak ke kegiatan inti. Di sini dapat kalian lihat ada materi ajar yang sudah Bapak sajikan dalam Google Slide. Aplikasi bawaan Google, namanya Google Slide. Sekarang Bapak akan bagikan link ini di grup WhatsApp, di grup kelas ya. Silakan persiapkan perangkatnya, handphonenya silakan boleh dibuka dan tunggu link yang akan Bapak bagikan di grup WA. Sekarang untuk mengevaluasi pemahaman materi yang sudah kalian pelajari dalam bahan ajar tersebut, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan yang disajikan dalam Mentimeter. Aplikasinya namanya Mentimeter. Silakan untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu pengerjaan LKPD. Coba Bapak tanya, kelompok 1 mana? Acungkan tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah lengkap ya. Nah, di sini Bapak sudah sajikan barcode LKPD dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kepada kelompok 1 untuk scan barcode-nya. Sudah, klik linknya yang atas. Klik linknya yang atas. Coba mana lihat. Sudah. Nah, lewati iklan. Ini ada iklan. Nah, akan masuk sebentar ya, tunggu. Nah, sudah masuk ya.
Kelompok 1, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, siapkan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang sudah kamu lakukan bersama kelompoknya. Kelompok 2, bagaimana? Sudah terkirim jawabannya? Sudah diisi berarti ya. Nah, sekarang silakan simpulkan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan di kelompok 2. Nanti dipresentasikan di depan. Kelompok 3, bagaimana? Sudah ya? Sudah terkirim jawabannya? Baik, kalau sudah nanti dipresentasikan di depan. Dan kelompok 3 ini? Itu kelompok 4 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, siapkan hasil diskusinya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Oke. Bapak kasih waktu 1 menit lagi untuk menyiapkan hasil diskusinya. Oke, siap ya? Kelompok 1 siap tidak untuk presentasi? Siap. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Di sebelah sini ya. Silakan maju semuanya. Mail, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang jadi moderator? Kelvin. Yang pemateri? Burkon. Oke. Yang lain sambil mengerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Guru yang kami hormati, serta teman-teman semuanya yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Ada tidak? Dari kelompok yang lain yang mau ditanyakan? Pengen bertanya, Pak. Oke. Ian bertanya ya kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Kenapa bisa timbul rasa malas dalam diri manusia? Kenapa bisa timbul rasa malas dalam diri manusia? Coba jawab pertanyaannya. Karena dalam dirinya tidak ada motivasi dan semangat. Karena dalam dirinya tidak ada motivasi dan semangat. Itu jawabannya. Puas tidak? Puas ya? Oke, kalau puas, boleh duduk kembali kelompok 1. Silakan. Terima kasih buat kelompok 1. Dari 4 kelompok yang sudah presentasi, Bapak sudah menilai setiap masing-masing kelompoknya. Dan kelompok yang paling baik penampilan presentasinya diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Tapi secara keseluruhan setiap kelompok sudah bagus dalam presentasikan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah kita laksanakan dan tadi diakhiri dengan sesi presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di mana dalam LKPD itu ada macam-macam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada lingkungan yang tadi Bapak simak. Jadi setiap kelompok berbeda bahasan materinya. Dalam LKPD-nya ada materi dan ada juga tugasnya yang tadi sudah dipresentasikan di depan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Nah, selanjutnya silakan apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silakan. Oke, Fauzia, apa jawabannya? Salat yang kita lakukan harus menumbuhkan perilaku ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Fauzia. Oke, jadi salat yang dilakukan harus menumbuhkan perilaku ketakwaan
baik kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Itu sangat luar biasa jawabannya ya. Nah, selanjutnya silahkan dibuka kembali handphonenya. Sebagai bahan evaluasi, kalian harus mengisi kuis yang sudah Bapak sajikan dalam aplikasi WordWall. Ya. Bapak akan kirimkan linknya ke grup WhatsApp ya. Sebentar, ditunggu. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Sambil menunggu, Bapak akan mengirimkan linknya. Setelah dibuka, kemudian kerjakan. WordWall. Silakan. Bapak sudah mengirimkan linknya ke grup WhatsApp. Silakan langsung dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah. Coba dari seluruh rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, refleksikan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Perasaannya menyenangkan, apalagi bahagia. Kenapa? Seru, karena menggunakan teknologi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi tentang macam-macam sujud. Di mana sujud ini ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan sujud tilawah. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Ada yang mau tanyakan sebelum ditutup? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Baik. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi dan sudah paham semuanya, silakan beres-beres untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan menghadap ke depan lagi seperti biasa. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Bapak lihat seluruh kelompok sudah bekerja sama dan berpartisipasi sampai sesi presentasi. Alhamdulillah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke, silakan kepada Ananda Davi untuk memandu pembacaan doa setelah pembelajaran selesai. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu